بالله. وقال المصنف رضي الله تعالى عنه ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين إلى أن قال الترحيب من تصوير الحيوانات. At-tarhib ancaman dari menggambar, dari menggambar, membuat patung al-hayawanat, itu hewan-hewan. Hewan di sini hayawanun natik, manusia begitu ya. An Umar radhiyallahu anhu, dari Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah bersabda, innal ladzina yasna'una hadhihi suwar, sesungguhnya orang-orang yang membuat ini gambar-gambar, yu'adzabuna yaumal qiyamah, mereka akan diazab pada hari kiamat. Yuqalu lahum, akan dikatakan kepada mereka, ahyu ma khalaqtum, kalian hidupkanlah apa yang telah kalian buat, yang telah kalian ciptakan. Rawahul Bukhari wa Muslimun wa Nasa'i, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim dan An-Nasa'i. Dalam hadis di atas ancaman tuh bagi orang yang melukis, menggambar, ya, membuat patung, hati-hati. Dalam ta'likannya yang bawah, ini masalah khilafiyah bainal ulama, perbedaan pendapat di antara ulama. Cuma kalau al-muhaddithun, mereka ahli hadis, itu biasanya mengambil zahir hadis, mengambil zahir hadis. Jadi mereka nggak merinci lagi tuh, nggak boleh ya. Yang namanya menggambar, melukis manusia, ada pembahasan di sini. I'lam, ketahuilah, anna taswir al-jimad atau jamadi wan nabati muttafaqun ala jawazih indal ulama'i. Ketahuilah bahwasanya menggambar, melukis benda-benda mati, wan nabat, dan tumbuhan-tumbuhan, pepohonan, muttafaqun, disepakati atas kebolehannya. Jadi boleh tuh. Kalau ente lukis gambar benda-benda mati, gunung misalnya, laut, matahari, boleh. Atau pepohonan, hukumnya apa? Boleh. Muttafaqun ala jawazi indal ulama, indal ulama. Bidalil iftahi al-habri al-habri, bidalil iftahi al-habri Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, dengan dalil iftah, ya. Iftah ini apa namanya? Membuat fatwa. Al-habrul ummah, ya. Ulamanya umat. Siapa? Ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Bisailihi, kepada orang yang bertanya kepadanya, biqaulih, dengan ucapannya, fa'alaika bil jamadi wan nabati, maka fa'alaika, boleh atas kamu melukis benda-benda mati dan pohonan atau tumbuhan-tumbuhan. Boleh itu. Kama warada indal Bukhari, sebagaimana itu datang hadis indal Bukhari. Wa kadza, begitu juga hukumnya boleh. Ittikhadhu lu'batin lil banat, membuat boneka untuk anak-anak perempuan. Alal arjah jaizun, menurut pendapat yang paling diungguli, hukumnya adalah boleh. Itu kan apa namanya, buat akun boneka gitu, tapi buat anak-anak perempuan boleh. Tujuannya apa? Litamrinihinna, untuk melatih mereka, ala khidmatil manzili, atas berkhidmah, atas melayani rumah, berkhidmah kepada rumah. Latihan jadinya tuh, bersih-bersih, ya,
Ya kan bisa pakai boneka dulu. Bidalili kisah Sayyidah Aisyah, dengan dalil kisah Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Ada kisah tentang Sayyidah Aisyah melakukan itu diperbolehkan. Amal gulum ala taswir al-hayawan fal asahu tahrimuhu mutlaqan. Amal gulum adapun membuat atas gambar, melukis al-hayawan, hewan-hewan ya. Fal asahu, hewan di sini ya bisa dikatakan apa? Manusia atau hewan yang lainnya. Fal asahu, maka pendapat yang paling sahih tahrimuhu mutlaqan, adalah pengharamannya secara mutlak, haram hukumnya. Sawa'un kana li surati dhillun amla, baik ada pada gambar itu memiliki bayangan atau tidak. Kuat ya. Baik ada pada gambar itu memiliki bayangan atau tidak. Kayak gambar dong, nggak ada bayangannya tuh ya. Ada yang ada bayangannya kayak timbul begitu, kayak patung ada bayangannya. Ini dikatakan baik yang ada bayangannya ataupun tidak. Sawa'un kanati suratu kamilatan aw naqisatan, baik ada gambarnya itu gambar yang sempurna atau kurang. Yang sempurna semuanya tuh dari kepala sampai kaki. Yang gak sempurna setengah badan doang. Walaupun begitu, tetap haram hukumnya. Kita baca dulu ya. Mumtahinatan amla, sesuatu yang dihinakan atau tidak. Kalau yang dihinakan ditaruh bawah, diinjek-injek, atau diwisadah, dalam contohnya dibantal. Itu kan bukan yang dihormati namanya. Baik yang model begitu dihinakan atau tidak. Wasawa'un kana taswir bil yad, dan baik ada menggambarnya itu dengan tangan, au bi'alatin, atau dengan alat. Taswir syamsi, seperti menggambar daripada matahari, baik gambarnya dengan tangan atau dengan alat. Boleh juga haram. Ini muhadis begitu tuh. Jadi mengambil zahir hadis. Karena zahir hadis apa? Innal ladzina yasna'una hadhihi suwar. Sesungguhnya orang-orang yang membuat ini gambar-gambar, yu'adzabuna yaumal qiyamah, akan diazab pada hari kiamat. Kata Syekh Muhammad Malik apa? Wala tagtar biman abahahu, janganlah kalian tertipu. Janganlah kalian tertipu, tergoda biman abahu, kepada orang yang memperbolehkannya. Fa innal ahadisa adalah, karena hadis-hadis yang menunjukkan ala tahrimit taswir, atas keharaman menggambar, melukis, amatun, itu hadisnya umum dibilang, mutlak. Gak pakai di bagi-bagi, enggak. Kalau begini enggak. Kama la yakhfa, sebagaimana tidak samar, ala man nazara fi fahwaha, bagi orang yang memandang dengan jernih, dengan pikirannya yang jernih. Wa ta'ammala ma'naha, dan bagi orang yang merenungi maknanya, bi ainil insaf, dengan pandangan yang bersih, wa tabassur, dan penglihatan yang benar. Ini Syekh Muhammad mendukung zahir hadis, boleh dibilang. Wa qad ja'a 'alan nas, dan telah datang kepada manusia zamanun, satu zaman, addau fihi taswira, mereka menganggap fihi, di dalamnya, at-taswir, di zaman itu at-taswir, melukis, menggambar itu, minal fununil jamilati, dari pekerjaan-pekerjaan yang bagus.
dari keahlian-keahlian yang bagus. Wa 'azzamu fa'ilahu, bahkan mereka mengagungkan, menghormati fa'ilahu, pelakunya, pelukisnya. Oh, dibangga-banggain. Hebat itu. Ma'anna taswir minal kabair, padahal melukis menggambar itu termasuk dosa besar. Di zaman begitu dan sekarang. Wal musawwiruna min asyadin nas, dan orang-orang yang melukis yang dan menggambar min asyadin nas, dari manusia yang paling berat azabnya nanti pada hari kiamat. Yang itu tadi disebutkan dalam hadis. Jadi asyadun nas azaban, manusia yang paling berat azabnya pada hari kiamat, al-musawwirun, tukang lukis, kata Nabi, menggambar. Wa yusallat alaihim jami' ma sawwaruhu fid dunya, dan akan dikuasai kepada mereka seluruh apa yang mereka gambar, mereka lukis, fid dunya, wa yumassal lahum fin nar, akan dimisalkan untuk mereka dalam api neraka, wa yu'adzibuhum kama warad, dan mereka akan diazab sebagaimana disebutkan dalam hadis. Lahum, kepada mereka, ahyu ma khalaqtum, kalian hidupkanlah apa yang kalian buat itu. La taqata lahum ala dzalik, mereka enggak mampu atas melakukan ini. Enggak bisa. Wa yudahi'una bi khalqillah ta'ala, mereka mengorbankan dengan makhluk Allah, dengan ciptaan Allah. Wa yakfi al-musawwirin, dan cukuplah akan orang-orang yang melukis, menggambar khissatan wa dana'atan, kehinaan dan kerendahan. Bu'duhum, jauhnya mereka, an malaikatur rahmah, dari malaikat rahmat Allah. Jadi malaikat Allah menghindar, dijauhkan mereka itu. Wa ta'arruduhum li sukhtil maula, dan menyodorkannya mereka kepada murka Allah, wa igabihi asyadid, dan azabnya yang sangat pedih. Ini gambaran Asy Muhammad mengambil zahir hadis. Memang kebanyakan begitu al-muhaddisun, termasuk Syekh Muhammad Al-Maliki muhaddis. Dia kebanyakan muhaddis mengambil zahir hadis. Ya. Cuma masalah ini masalah perbedaan pendapat para ulama dalam mazhab kita. Mazhab Syafi'i, Al-Imam Nawawi mengatakan selagi gambarnya tidak ada dhil, tidak ada bayangan padanya, ya, itu hukumnya boleh. Foto-foto kan nggak ada bayangannya, betul? Ada bayangannya nggak? Nggak ada. Boleh hukum. Ada juga pendapat yang mengatakan kalau sekiranya atau ada bayangannya, akan tetapi nggak bisa hidup, nggak utuh, maksudnya cuma palanya doang, setengah badan. Kalau setengah badan hidup kan? Palanya doang hidup. Itu masih boleh, pendapat itu. Nah, sehingga ya banyak juga para ulama yang mengikuti itu. Kalau enggak ada adil, enggak ada bayangan, hukumnya bu. Atau pendapat mengatakan kalau sekiranya enggak sempurna, nah, palanya doang, kakinya doang, tangannya doang, atau setengah badan, hukumnya bu. Cuma al-ihtiyat sebagai hati-hati ini. Dan pernah tuh kita temuin tuh, ya, siapa namanya yang salah seorang yang ngajar di Salatiah itu, Syekh apa namanya, lupa tuh. Ya, dia keras tuh, kan muhaddis tuh. Bilang, muhaddis haram, dia bilang. Sebagaimana Syekh Muhammad bilang dia, agak ada perincian lagi, dia bilang. Ya, dia bilang mau sempurna mau kagak, mau ada bayangannya mau kagak, dia bilang. Itu sebagai bentuk kehati-hatian. Lalu lihat, ini masalah perbedaan pendapat. Wa an Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qala, dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala,
Beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, saya mendengar Rasulullah bersabda, inna asyaddan nasi 'adzaban yaumal qiyamati al-musawwirun. Sesungguhnya manusia yang paling berat azabnya, yang paling dahsyat azabnya nanti pada hari kiamat, al-musawwirun, adalah tukang pelukis, tukang gambar, tukang lukis. Rawahul Bukhari wa Muslim, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Dalam riwayat sebelumnya tadi apa? Yuqalu lahum, akan dikatakan kepada mereka, ahyu ma khalaqtum, kalian hidupkanlah apa yang telah kalian buat. Gak bisa. La taqata lahum, gak ada kemampuan bagi mereka. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari hadisnya sahih semuanya ya. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, qala Allah azza wa jalla, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di hadis qudsi, wa man azlamu mimman dhahaba yakhluqu ka khalqi. Wa man azlamu, siapa sih orang yang paling zalim? Melebihi mimman, dari orang, dhahaba yakhluqu, yang ia berangkat menciptakan, ka khalqi, seperti ciptaan aku gitu. Fa yakhluqu dzarratan, dia menciptakan, membuat dzarratan, dzarrah di biji. Biji apa namanya? Biji-biji. Au liyakhluqu habbatan, atau dia menciptakan habbah, biji gandum ya, itu misalnya. Au liyakhluqu sya'irah, atau dia menciptakan sya'irah, gandum. Kalau habbah itu biji-bijian sama. Zarah jagung, biji jagung, zarah bisa, urrah. Atau habbah biji-bijian yang lain. Au yakhluqu sya'irah, atau dia menciptakan sya'irah, gandum. Rawahu Bukhari wa Muslim wa Ahmad. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Muslim dan Ahmad. Artinya apa? Tidak mampu mereka semuanya. Cuma buat doang, tapi menciptakan sesungguhnya kagak mampu. Hanya kemampuan milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuma tadi pembahasan, kalau berupa benda mati, tumbuh-tumbuhan, boleh. Jelas ya? Ingat tuh, kalau benda mati, ya gunung, itu lukis gunung, gambar gunung, apalagi laut, kemudian pohon-pohonan, nggak apa-apa. Cuma kalau hewan, manusia, nah perincian yang tadi itu. Jelas ya? Rawahul Bukhari wa Muslim wa Ahmad. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Ahmad bin Hanbal. Jadi janganlah kalau apa namanya, fannya itu lukis, jangan bisa. Dia gambar-gambar gunung aja udah. Ini kadang-kadang gambar yang lain. Ya. Jadi hobi-hobi yang lain deh. Dari hobi yang lain masih banyak, betul. Ya. At-targhib fi iqamatil hudud. At-targhib, anjuran. Fi iqamatil hudud, di dalam melaksanakan hukum-hukum Allah. Wat-tarhibu, dan ancaman, minasyafa'ati fiha, dari memberikan syafaat, pertolongan, fiha, di dalam hukum-hukum Allah. Maksudnya apa? Ya, orang melakukan kesalahan yang hukumnya begini, ditolong, dialih-alihkan sama dia. Ini nggak boleh. Wat-targhibu, dan anjuran, fi syafa'ati fi ghairiha, di dalam memberikan syafaat, pertolongan, fi ghairiha, di selain daripada hal-hal yang dilarang. Berikan pertolongan, syafaat yang dilarang nggak boleh dalam hukum, tapi yang nggak dilarang boleh. Kalau Allah Ta'ala, Allah berfirman, was-sariqu was-sariqatu, pencuri laki-laki dan perempuan, faqta'u aydiyahuma,
maka potonglah tangan-tangan keduanya. Dalam kajian yang dulu sudah dibahas, ya, orang yang mencuri yang kena haddus syarikah, hukuman syarikah, dipenggal atau dipotong tangan kalau curiannya itu telah sampai kepada batas nisab. Jelas ya? Nisabnya berapa? Rubu dinar, seperempat dinar. 1 dinar dikatakan kurang lebih 4 juta. Kalau seperempatnya berapa itu? 1 juta. Artinya apa? Kalau seorang mencuri dan sesuatu yang dicuri sama dia itu nilainya sudah sampai 1/4 dinar, maka berhak untuk dipotong tangan di situ. Berhak untuk dipotong tangan. Ya. Tapi kalau misalnya belum sampai 1/4 dinar, nggak sampai nisab, maka nggak boleh dipotong tangan, tapi yu'azzar, dihukum aja. Hukuman yang ditentukan oleh hakim. Ya, secara hakim di penjara misalnya 20 tahun, aman ya. Dicambuk atau gimana misalnya, diasingkan dan lain sebagainya. Itu berdasarkan pertimbangan hakim. Dan Nabi pun dalam hal ini nggak ada tawar menawar. Ada kisah dulu tuh di kota Madinah, ada seorang perempuan dari keluarga yang terhormat mencuri, dan yang dicuri itu sudah sampai kepada batas nisab. Sahabat bingung deh, dipotong tangan apa kagak? Kalau kita potong, keluarganya keluarga terhormat, khawatir terjadi kekacauan, kagak terima keluarganya, nggak senang misalnya, karena keluarga terpandang. Akhirnya sahabat terbukan, udah dah kita lobi Nabi dah, gitu. Kita lobi Nabi. Cuma siapa yang ngomong nih, nggak ada yang berani. Iya, nggak ada yang berani. Akhirnya mereka sepakat memilih Usamah bin Zaid. Usamah bin Zaid bin Harith. Usamah bin Zaid ini hibbin Nabi, kecintaan Nabi. Karena Zaid ayahnya anak angkat Nabi. Udah, Usamah kamu lobi Nabi dah. Ya, mungkin ganti hukuman yang lain, jangan potong tangan. Nah, pedenya Usamah datang kepada Rasulullah, bilang Nabi marah luar biasa. Nabi marah luar biasa. Keluar kepada para sahabat, Nabi mengatakan, atau makna hadis, kalau seandainya putri saya Fatimah mencuri, kata Nabi, la qata'tu yadaha, saya yang akan potong tangannya, kata Nabi. Ini hadis ulama bilang bukan merendahkan derajat Sina Fatimah, akan tetapi apa? Mengangkat akan derajat Sayyidina Fatimah. Seakan-akan Nabi bilang begini, kamu perempuan yang tadi yang kamu anggap mulia itu terpandang mencuri, ya, minta dilobi, putri saya nih, Sayyidah Nisa'il Alamin, pemimpin perempuan semesta alam, kata Nabi. Kalau seandainya pencuri, jangankan tuh perempuan yang kalian anggap mulia, ini pemimpinnya perempuan di surga nanti, kalau seandainya mencuri, kata Nabi, saya akan potong tangannya. Apalagi itu perempuan. Jadi ini mengangkat derajat Sayyidah Fatimah. Nabi marah, gak bisa hukum Allah dilobi kayak begitu. Ini pembahasan kita di situ. Wa qala ta'ala, dalam ayat yang lain Allah berfirman, az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Az-zaniyah, perempuan yang berzina, laki-laki yang berzina, fajlidu kulla wahidin minhuma, maka cambuklah setiap seorang dari keduanya mi'ata jaldah, sebanyak 100 cambukan. Ini az-zani ghairul muhsan, zina yang bukan muhsan. Kalau muhsan ini yang udah nikah kemudian berzina, binikahin sahih, dengan nikah yang sahih yang benar, kemudian berzina. Kalau ini dirajam hukumnya, nggak dicambuk lagi, dirajam, disambitin pakai batu sampai mati. Tapi kalau yang belum nikah berzina, maka hukumnya
cambuk sebanyak 100 kali. Ditambahkan dalam hadis tagrib sana, diasingkan setahun. Taruh di mana ya, baru balik. Sekambangan dulu setahun baru balik misalnya. Diasingin dulu. Wala ta'khudhukum bihima ra'fatun fi dinillah. Wala ta'khudhukum, janganlah mencegah kepada kalian bihima, kepada keduanya, ra'fah, belas kasih. Wala ta'khudhukum, jangan mengambil kepada kalian bihima, dengan keduanya, azani wa zaniyah, ra'fatun, belas kasih, fi dinillah, dalam agama Allah, dalam hukum Allah. Artinya apa? Ya mesti lakuin. Gak mana kesian dicambuk, tidak. Gak boleh belas kasih dalam hukum Allah. Ketetapannya seperti itu laksanakan. In kuntum tu'minuna billah wal yawmil akhir, jika kalian beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir. Jadi gak ada tawar menawar dalam hukum Allah. Wal yashhad adzabahuma ta'ifatun minal mu'minin, ay wal yahdur, dan hendaknya hadir menyaksikan cambukan keduanya itu, ya, ta'ifatun ay jama'atun, sekelompok minal mu'minin, dari orang mukmin, paling sedikitnya 4 orang. Jadi dalam proses cambukan itu, ya, disaksikan minimal 4 orang. Makanya di Saudi katanya kalau kisos-kisos itu di depan umum tuh ya. Jadi tujuannya apa? Biar menjadi orang yang tidak melakukan gerak takut. Kalau mau dikebukin ke begitu, gitu. Nah, hikmahnya begitu. Wa qala ta'ala, dalam ayat yang lain Allah berfirman, fa qala ta'ala, wa man lam yahkum bima anzalallah wa man lam yahkum, dan siapa orang yang tidak berhukum dengan apa yang Allah turunkan dari Al-Quran. Artinya apa? Wa man lam yaghbi bi hukmillah, siapa orang yang tidak memutuskan dengan hukum Allah, bil qisas, dalam qisas, wa ghairihi, dan selainnya, fa ulaika humul zalimun, maka sesungguhnya mereka itu adalah orang-orang yang zalim, yang melampaui, ya, batas kehalalan lil haram, untuk haram. Itu dalil tuh bahwasanya kita harus berhukum dengan hukum Allah. Makanya dikatakan di Indonesia kan nggak memakai hukum Islam secara sempurna, cuma dalam pernikahan doang, betul. Yang lainnya belum memakai hukum Islam. Dalam hati kita nggak boleh hukum selain hukum Islam mengalahkan. Walaupun belum terlaksana dalam pemerintahan kita, dalam negara kita, tetap dalam hati kita bahwasanya hukumullah di atas segala-galanya. Sekarang belum dilaksanakan, tapi tetap dipasang dalam hati kita, hukum Allah berada di atas. Nah, boleh kita mengatakan hukum selain hukum Allah di atas, ya nggak boleh. Tetap dalam hati kita ditanamkan hukumullah di atas segala-galanya. Itu wajib tuh. Wa qala ta'ala, dalam ayat yang lain Allah berfirman, wa may yashfa' syafa'atan hasanatan, siapa orang yang memberikan syafaat dengan syafaat yang baik, pertolongan yang baik, yakul lahu, maka ada untuknya nasibu minha, bagian dari itu kebaikan, dapat pahala juga dari pertolongan yang dia berikan. Sebaliknya, waman yashfa' syafa'atan sayyi'atan, siapa orang yang memberikan syafaat dengan syafaat sayyi'ah, yang jelek, yang buruk, yang bertentangan dengan syariat, yakun lahu kiflun minha, maka ada untuknya kiflun, tanggungan, minha, dari pertolongan kejelekan yang diberikan itu. Artinya apa? Kena dosanya juga, kena dosanya dalam hukum Allah, ya. Misalnya tawar-tawar dalam hukum, nih kasih begini dah, kasih hadiah, hati-hati, ya.
Ini yang bertentangan dengan hukum Allah. Wa an Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aqimu hududallahi fil gharibi wal ba'id. Kalian tegakkanlah hukum-hukum Allah fil gharib, pada kerabat dekat, wal ba'id, dan kerabat jauh. Al-ba'id nasaban dikatakan. Wala ta'khudhum, di sini wala ta'khudhum, dan janganlah mencegah kepada kalian fillah, dalam hukum Allah, laumatu laim, celaan orang-orang yang mencela. Ya, jangan khawatir, nggak ada urusan. Jangan mencegah kepada kalian fillah, di dalam melaksanakan hukum Allah, laumatu laim, celaan orang-orang yang mencela. Jadi agimu hududullah, laksanakanlah hak-hak Allah, hukum-hukum Allah, fil gharibi wal ba'id, kepada yang dekat, yang jauh. Bisa dimaknai kepada kerabat yang dekat maupun kerabat yang jauh. Wala ta'khudhukum, janganlah mencegah. Ta'khudhukum di sini la tamna'kum al-mulamah min tanfidil haddi syar'i. Janganlah mencegah kepada kalian fillah, di dalam melaksanakan hukum Allah, laumatu laim, celaan orang-orang yang mencela. Ada urusan. Ada urusan. Ulil haq walau kana murra. Katakan yang benar walaupun itu pahit, walaupun ada coba, walaupun orang menggunjing dan lain sebagainya. Rawahu Ibnu Majah wa ruwatuhu thiqat. Hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan perawinya thiqat, terpercaya. Wa in qala Az-Zahabi, meskipun berkata Al-Imam Az-Zahabi, isnaduhu wahid jiddan. Jadi sanadnya ini wahid jiddan. Ini jarang dibilang sekali. Wa an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma qala, beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, saya mendengar bahwasanya Rasulullah bersabda, man halat syafa'atuhu duna haddin min hududillah. Maksudnya apa tuh? Man halat syafa'atuhu duna haddin min hududillah, maknanya man mana'at tanfidh haqqin min huquqillah. Siapa orang yang mencegah terlaksanakannya hak daripada hak-hak Allah, terlaksananya hukum dari hukum-hukum Allah, faqad dadallah azza wa jalla, maka sungguh dia telah bertentangan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sungguh dia telah bertentangan atau melawan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa man khasama, siapa orang yang berkhasam, bertengkar, fi batilin, dalam kebatilan, wa huwa ya'lamu, dan dia tahu pertengkaran saya pada kebatilan, tentang kebatilan, lam yazal fi sakhatillah, senantiasa terus dia berada dalam murka Allah, hatta yanzi'ah, sehingga ia melepas itu kebatilan. Jadi siapa orang yang bermusuhan dalam perkara yang batil dan dia tahu ini batil, ini dilarang, tetap dia bermusuhan dengan orang dalam hal itu, lam yazal fi sakhatillah, terus ia berada dalam murka Allah, hatta yanzi'a, sehingga ia melepas itu perbuatan. Wa man qala fi mu'minin ma laysa fihi, siapa orang yang berkata, yang menuduh kepada orang mukmin, ma laysa fihi, yang bukan ada padanya. Nuduh nggak benar, berkata kepada orang mukmin nggak benar, menuduh kepada orang mukmin nggak benar, ma laysa minhu, yang bukan darinya, askanahullah, Allah akan tempatkan dia radgatal khabari. Apa radul khabari? Musah daripada
penghuni neraka. Dalam syarahnya usarati ahli nar au irquhum, atau pendapat mengatakan keringatnya penduduk ahli neraka. Kalau Allah tempatkan dia nanti di neraka, ya bukan di kolam renang. Kalau berenang tapi airnya dari keringat penghuni daripada api neraka, atau usah penghuni api neraka. Alhamdulillah. Hatta yakhruja mimma qala, sehingga ia keluar dari apa yang ia ucapkan. Menarik ucapannya, minta maaf kepada mukmin tersebut. Itu namanya keluar dari ucapannya. Jadi man qala fi mukmin, siapa orang yang berkata di dalam orang mukmin, terhadap orang mukmin, menuduh kepada orang mukmin ma laysa bihi, yang bukan ada padanya, askanahullah, Allah akan tempatkan dia radgatal khabari. Ya, radgatal khabari apa tadi? Keringatnya penduduk api neraka atau busanya, hatta yakhruja, sehingga dia keluar mimma qalah, dari apa yang dia ucapkan. Arti keluar apa? Bertobat dan minta maaf kepadanya. Rawahu Abu Daud, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, wal lafzu lahu, dan lafaz riwayat Abu Daud, wa Tabrani, dan diriwayatkan juga Imam Tabrani, bi isnadin jayyid, dengan sanad yang bagus, nahwahu, semisalnya. Wa zada fi akhirih, dan menambah Imam Tabrani fi akhirih, dalam akhirnya hadis itu, wa laysa bi kharijin, dan tidak ada baginya bi kharij, tempat keluar, melainkan kalau dia minta maaf dan juga bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Rawahu Al-Hakim mutawwalan, hadis juga diriwayatkan oleh Al-Hakim mutawwalan, dengan dipanjangkan, wa mukhtasaran, dan diringkaskan, wa sahhahahuma, dan telah mensahihkan keduanya, wa rawahul Baihaqi, dan juga hadis diriwayatkan oleh Imam Baihaqi. Satu lagi, ini biar hatam cepatnya ya, sebelum Ramadan belum dah hatam ya. Wa an Abi Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu, dari Abi Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu qala, beliau berkata, kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, ada beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza atahu talibu hajatin, apabila datang kepadanya, siapa yang datang? Talibu hajatin, orang yang meminta hajat kebutuhan, datang kepada Nabi. Apa yang Nabi lakukan? Aqbala ala julasa'ih, Nabi menghadap kepada orang-orang yang duduk di hadapannya. Faqala, Nabi berkata, isfa'u, kalian tolonglah, tu'jaru, maka kalian akan diganjar pahala. Wa yabdillahu ala lisani nabihi, dan Allah akan menyelesaikan atas lisan nabinya ma ahabba, apa yang ia senang. Wa fi riwayah ma syaa, apa yang dia kehendaki. Jadi kalau ada orang datang sama Rasulullah, ya talibu hajah, dia meminta kebutuhan, ngadu sama Nabi. Nabi bilang kepada sahabat, isfa'u tu'jaru, kalian tolonglah, maka kalian akan diganjar pahala. Di sini Nabi mengajarkan kepada sahabat untuk saling tolong menolong di situ. Jadi mereka yang banyak yang datang kepada Rasulullah, entah Nabi langsung memberikan, entah Nabi ketika duduk bersama para sahabat bilang kepada mereka, tolong itu orang. Muttafaqun alaih, wa rawahu Abu Daud wa Tirmidzi wa Nasa'i, wallahu a'lam bis-shawab.